Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, perkenalkan kami dari kelas 12 TPIB 2, kelompok 4. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa sih itu fungsi turunan aljabar. Sebelum masuk ke fungsi turunan aljabar, yuk kita kenalan dulu. Di sini ada Putri, Vika, Reva, Lutfi, Rifah, dan Yang pertama, ada fungsi turunan dan aljabar. Yang ke-1, pengertian. Turunan fungsi aljabar adalah fungsi baru hasil penurunan pangkat dari fungsi sebelumnya. Menurut aturan yang telah ditetapkan, jika diimplementasikan di dalam grafik fungsi, turunan ini merupakan gradien garis singgung terhadap grafik di titik tertentu. Tingkat turunan fungsi tidak terbatas pada satu tingkat saja, tetapi juga bias 2 tingkat, 3 tingkat, dan seterusnya. Konsep turunan setiap tingkatnya juga sama, hanya saja fungsi yang diturunkan berbeda-beda karena mengacu pada hasil turunan sebelumnya. Yang kedua, konsep turunan fungsi aljabar. Pada dasarnya, turunan fungsi aljabar merupakan bentuk lain dari suatu limit fungsi yang nilainya mendekati 0. Misalnya saja, seseorang berkendara menggunakan motor dengan kecepatan 60 km per jam. Saat berkendara, apakah orang tersebut bisa mengkondisikan untuk tetap berada di kecepatan itu? Tentu tidak, kan? Lalu, apa artinya 60 km per jam? Kecepatan tersebut merupakan kecepatan rata-rata. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Ingat, posisi orang tersebut T selalu berubah setiap waktu. T artinya posisi bisa dinyatakan sebagai fungsi waktu S2 sama dengan Ft. Bah T2 merupakan waktu setelah bergerak selama H, atau T2 sama dengan T1 plus H. Jika disubsidikan, kebersamaan kecepatan rata-rata menjadi untuk nilai H yang sangat kecil. H bisa dinyatakan mendekati pol H 0. Apa artinya? Jika nilai H mendekati 0, akan berlaku fungsi kecepatan sesaat seperti berikut. Persamaan tersebut merupakan bentuk laju perubahan jarak terhadap waktu atau turunan fungsi jarak terhadap waktu jika diterapkan pada sembarang fx. Akan berlaku laju perubahan fx terhadap x atau turunan pertama fx terhadap x sehingga persamaannya menjadi. yang ketiga, di sini ada rumus turunan fungsi aljabar. Apa sih itu turunan fungsi aljabar? Persamaan turunan yang memuat fungsi limit efektif digunakan untuk persamaan fungsi linear atau pangkat 1. Namun, rumus tersebut kurang efektif jika digunakan pada persamaan fungsi aljabar yang derajat polinomnya lebih dari 1 pangkat. Untuk itu, kamu bisa menggunakan rumus-rumus berikut ini. Yang pertama, di sini ada f x sama dengan b, f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, di sini ada f x sama dengan bx, f aksen x sama dengan 0. Yang ketiga, ada f x sama dengan axn, f aksen x sama dengan naxn min 1. Yang keempat yaitu ada sifat turunan fungsi aljabar yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sifat penjumlahan atau pengurangan dua fungsi atau lebih. Yang kedua sifat turunan hasil kali fungsi. Yang ketiga sifat turunan fungsi pembagian. Yang keempat sifat aturan rantai turunan fungsi aljabar.